Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Pertanyaan saya adalah ketika kolbu kita ditanya ridho atau tidak, pasti dipilihnya adalah yang baik-baik saja. Bagaimana cara kita bisa menerima yang buruk? Ini dalam banyak hal, baik dalam kita berdoa, harapan dan lain-lain gitu. Bagaimana caranya, bahkan mungkin tipsnya seperti apa supaya kita bisa menerima yang namanya takdir yang tidak baik atau buruk gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini urusan kolbu ini luar biasa. Kalau ngerawat wajah mah gampang. Ngaca, oh ini ada jerawatnya. Kan kelihatan. Oh ini ada kotorannya. Tapi kolbu ini kan bukan sesuatu yang konkret, tapi abstrak. Gak bisa dipegang, gak bisa dilihat. Itu kolbu. Kalau kolbu seperti benda, gampang ngerawatnya. Kolbu ini sesuatu yang abstrak. Gak bisa dipegang, gak bisa dilihat. Nah, maka hadirlah ilmu tasawuf. Dua tipsnya. Yang pertama, doa kepada Allah. Nabi mengajarkan satu doa. Allahumma rodini biqodoik. Segitu saja. Allahumma ya Allah, rodini, ridokanlah aku biqodoik, dengan takdirmu. Nah, pertama doa kepada ya Allah. Allahumma ya Allah, rodini biqodoik, ridokanlah kolbuku dengan takdir-takdirmu. Satu, berdoalah kepada Allah. Yang kedua, kita banyak muhasabah, evaluasi diri. Kita banyak merenung bahwa kita ini asalnya nggak ada, sekarang ada. Allah lah yang memiliki kekuasaan mutlak, mentakdirkan apa saja kepada hamba-hambanya. Tapi Allah satu sisi memiliki kekuasaan yang maha mutlak, tapi Allah tidak akan pernah berbuat zolim kepada hambanya. Itu pegang. Sampai Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ya ibadi inni haramtu al-zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan zolim kepada diriku. Bayangkan, Allah yang memiliki kekuasaan yang mutlak, tapi Allah mengatakan aku haramkan zolim kepada diriku. Jadi Allah itu tidak akan pernah zolim. Kalau hati kita terbuka, tidak ada sifat dolim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kolbunya terbuka. Tapi kalau disikapi dengan nafsu, Allah zolim ini. Saya dikasih sakit sekian tahun, saya kok rugi, saya udah berusaha, berupaya, tapi kok gagal. Pasti begitu, karena hatinya belum terbuka. Hatinya masih dikuasai oleh nafsu. Maka sikap ridho ini adalah menjadi sumber dan pokok ajaran tasawuf. Jadi Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim. Ini qad ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Terusan dari hadis qudsi ini, aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Janganlah kalian saling menzalimi satu sama yang lain. Jadi ingat, Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim. Yang berbuat banyak zalim siapa? Diri kita sendiri. Kita tahu Allah yang menjadikan kita, yang mengatur kita, tapi kita nggak mau ibadah kepada Allah. Itu namanya zalim kepada diri sendiri. Kita sebagai hamba itu kewajibannya ibadah kepada Allah, menerima terhadap takdir Allah, ridho terhadap takdir Allah. Nah, ketiga, banyaklah berzikir. Berzikir kepada Allah supaya terasa agungnya Allah, terasa sempurnanya Allah, terasa kekuasaan Allah, sekaligus merasa kita kerdil dan hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini terus kita lakukan, akan tumbuh dalam kolbu kita nanti sikap ridho terhadap takdir Allah, sehingga kita akan tahu kesempurnaan Allah dan sekaligus lemah dan hinanya diri kita. Kita akan tahu hikmahnya. Kenapa Allah gagalkan? Oh, hikmahnya ini. Seandainya sukses, bisa jadi aku jadi orang sombong. Inilah yang misteri yang gaib dalam kehidupan. Maka yakinlah kepada Allah yang mentakdirkan segala-galanya dan ridholah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.